Allahumma sholli ala Muhammad. Jadikan wasilah semuanya ciptaan Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadikanlah pandanganmu terhadap gunung-gunung, pepohonan, jadikan tasbih untuk berzikir, memuji Allah. Jadikan bintang-bintang di kegelapan malam, jadikan tasbih untuk berzikir, memuji Allah. Jadikan rembulan di tengah malam, bulan purnama menjadi wasilah, menjadi tasbih untuk kita berzikir, memuji Allah. Jadikanlah matahari yang bersinar menerangi bumi, jadikan tasbih, jadikan wasilah untuk kita berzikir, memuji Allah. Subhanallah. Makanya kalian dididik untuk selalu berzikir, bertasbih, mengingat Allah di waktu pagi, di waktu siang, sore, dan di waktu malam hari. Bagaimana tasbihnya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was shuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal muslimin mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih ya hasanal fi'alih ya qa'iman bil zawali mubdi'an bil mithal balakal hamdu minna wa zarafu ala kulli halin. Allahumma alhimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilham al malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil layli wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi, shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi, shalli
محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن وفعلي ونياتي به أستغفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا رب متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومرادي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والساتي وصل وسلم لا يوم وليلة على نبيه الرحمن وآل وأصحابه كرام الأئمة بهم يغفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-An'am 74. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Sadaqallahul azim. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا Bazigatan بازغة قال هذا ربي
Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahimu, dan ketika berkata kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, berkata kepada siapa? Li abihi Azar, kepada abinya, bapaknya Azar yang bernama Azar. Atattakhidhu asnaman aliha, apakah engkau menjadikan berhala-berhala, patung-patung aliha, Tuhan engkau? Ini sesungguhnya aku, kata kanjeng Nabi Ibrahim, arokah, melihat engkau wahai abi, wa qaumaka, dan melihat kaumnya engkau wahai abi, fi dhalalin mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini dikisahkan di zaman dahulu bahwasanya kanjeng Nabi Ibrahim ini punya abi. Abi ini julukan kepada ayah kandung, juga ayah angkat, atau julukan kepada guru kalau zaman now. Jadi kalau panggil kiainya panggil abi. Abi ini dicontohkan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki di Mekah. Jadi santri-santrinya itu disuruh panggil abi, biar ada kedekatan antara guru dan murid, sama dekatnya seperti bapak kepada anaknya. Jadi disuruh panggil abi. Sedangkan Azar ini adalah abi julukan bagi pamannya. Jadi Azar, masa kalau kita manggil ayah kita, masa disebut namanya? Ya enggak. Misalkan Sultan manggil abahnya, bapaknya, wahai abiku, ya bapaknya ya, kok lupa? Siapa namanya? Ali. Wahai bapakku Ali, kan nggak pantas. Kalau bapak ya bapak, wahai bapak, Pak, begitu. Pendeknya manggilnya Pak, Pak nggak usah manggil namanya. Wahai bapakku Ali. Azar ini pamannya, ayah angkatnya yang merawat kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Profesinya Azar ini, profesinya pamannya kanjeng Nabi Ibrahim ini adalah pembuat patung-patung sesembahan, berhala-berhala. Ya pamannya ini. Jadi sempat kanjeng Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung. Dikampak sama kanjeng Nabi Ibrahim, patung-patungnya itu, sesembahan-sesembahan itu dikampak semua, hancur kecuali patung yang besar. Kemudian kampaknya itu dikalungkan di lehernya patung itu. Kemudian ditanya oleh rajanya siapa? Namrud. Ditanya, ada yang lapor. Terus nanya Namrud, siapa ini yang menghancurkan patung-patung ini, siapa ini? Semua jawabannya mengarah kepada kanjeng Nabi Ibrahim, dipanggil kanjeng Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini?
Sunahnya tuh sama yang megang kampaknya. Itu kampaknya berada di patung yang besar itu. Kemudian jawab orang-orang di situ, di mana patung mau bicara? Dia kan cuma patung. Kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim menjelaskan, kok iya patung yang enggak ada manfaatnya, patung yang enggak memberi mudarat, enggak memberi manfaat, kok iya disembah? Piye to? Akhirnya Kanjeng Nabi Ibrahim dihukum dibakar. Itu kisahnya. Namun ini pembicaraan sebelumnya antara Kanjeng Nabi Ibrahim dengan ayah angkatnya, yaitu pamannya yang bernama Abi Azar. Nama bapak kandungnya Kanjeng Nabi Ibrahim namanya Tarih atau Terah. Bahasa Ibrani itu Terah atau Tarih. Jadi Ibrahim bin Tarih. Berkata Kanjeng Nabi Ibrahim kepada pamannya ini, kepada Abi Azar ini, atattahidu asnaman alihah, apakah engkau mengambil patung-patung ini sebagai sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku araka melihat engkau wahai Abi, wa qaumaka dan kaumnya engkau wahai Abi, fi dhalalin mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa patung-patung yang tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat kok disembah? Jadi bapaknya Azar ini, Abi Azar ini, pamannya ini juga mempunyai kaum, mempunyai perkumpulan, mempunyai jemaah kalau sekarang. Jadi mempunyai perkumpulan, mempunyai komunitas, mempunyai jemaah penyembah berhala. Makanya hati-hati, jangan sampai kita termasuk di dalam mengikuti di dalam komunitas yang mana di dalamnya terdapat dhalalin mubin, terdapat kesesatan yang nyata. Udah tahu salah tetap dilakukan. Hati-hati memilih komunitas, memilih perkumpulan yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita salah dalam memilih komunitas, memilih perkumpulan. Carilah komunitas, carilah perkumpulan yang bisa mensupport, mendorong diri kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika, dan seperti itulah nuri, Allah memperlihatkan Ibrahim kepada Kanjeng Nabi Ibrahim malakut as-samawati wal ardi, malakut kerajaan-kerajaan, kepemilikannya Allah yang Allah kuasai mutlak, yang Allah rajai, yaitu kerajaan as-samawat, kerajaan beberapa langit, wal ardi, dan kerajaan bumi. Itu kepunyaan Allah secara mutlak. Waliyakuna minal mu'minin, dan Allah menjadikan Kanjeng Nabi Ibrahim
minal mu'minin, dari hamba-hambanya yang mempunyai keyakinan yang mantap. Minal mu'minin termasuk hamba-hambanya yang yakin, keyakinannya mantap, mencapai tingkat keyakinan yang akmalul yakin. Keyakinan ada berapa? Ada 4. Yang pertama ilmul yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga haqqul yakin, dan yang keempat akmalul yakin. Jadi dari 4 keyakinan ini Kanjeng Nabi Ibrahim melewatinya fase-fase itu. Makanya apa yang terjadi dalam perjalanannya Kanjeng Nabi Ibrahim, setelah Kanjeng Nabi Ibrahim melalui kisah kehidupan yang sulit hingga oleh Allah, terakhir oleh Allah diberi pengetahuan, dibukakan, diperlihatkan kepada Kanjeng Nabi Ibrahim malakutas samawat, kerajaan-kerajaan langit dibuka oleh Allah, dibuka, yang gaib-gaib oleh Allah dibuka, dan juga kerajaan-kerajaan yang di bumi juga diperlihatkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Ibrahim, yang akhirnya waliyakuna minal mu'minin, yang akhirnya Kanjeng Nabi Ibrahim termasuk hamba-hambanya Allah yang mencapai kesempurnaan keyakinan. Setelah Kanjeng Nabi Ibrahim mencapai tingkat kesempurnaan keyakinan, maka Kanjeng Nabi Ibrahim berdakwah, menjalankan visi dan misinya sebagai Rasul, yaitu menyampaikan agama tauhid. Falamma janna alaihi lail, maka ketika jannah gelap, alaihi atasnya al-lail disebabkan karena malam. Tatkala gelap datang karena sudah malam, ro'a kaukaban, kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim melihat kaukaban. Kaukab itu bintang, melihat bintang. Kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim berkata pada kaumnya, qala hadza rabbi, apakah ini Tuhanku? Karena Kanjeng Nabi keimanannya sudah mantap, sudah mencapai kesempurnaan keimanan, sudah mencapai kesempurnaan keyakinan, maka Kanjeng Nabi sharing dengan kaumnya. Qala, dawuh Kanjeng Nabi Ibrahim, dawuh kepada siapa? Kepada kaumnya. Hadza rabbi, apakah ini Tuhanku? Falamma afala, maka tatkala ketika bintang-bintang afalah lenyap dari pandangan matanya karena sudah terang, qala, dawuh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, la uhibbul afilin, tidak aku cinta kepada sesuatu yang lenyap, yang tenggelam. Jadi nanya Kanjeng Nabi Ibrahim ini kepada para kaumnya, kepada masyarakatnya pada waktu itu, ini loh ada bintang, cahayanya luar biasa, namanya bintang Kejora, terang, besar. Terus ditampakkan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim, ditanyakan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim kepada kaumnya, hadza rabbi, apakah bintang ini Tuhanku? Jawabannya tidak. Falamma afala, maka tatkala bintang itu lenyap, tenggelam, hilang dari pandangan matanya, qala, dawuh Kanjeng Nabi Ibrahim kepada
kaumnya, la uhibbul afilin, aku tidak cinta kepada sesuatu yang lenyap, gak kekal. Kemudian ketika tanggal 14 bulan Jawa, falamma ra'al qamara bazigan, maka ketika tatkala melihat kanjeng Nabi Ibrahim bersama kaumnya terhadap qamar, terhadap rembulan yang bulat cantik, bazigan, tatkala terbit, tatkala tampak bulan purnama, jadi bundel, terangnya lembut, enggak menyilaukan. Kalau sekarang bulan purnama ini dikiaskan kepada wanita yang cantik, yang lembut. Laki-laki biasanya pakai jurus ini untuk merayunya. Wajahmu bagaikan rembulan, wajahmu bagaikan bulan purnama yang menerangi hatiku, jeleknya adem jelek. Falamma ra'al qamara bazigan, maka ketika melihat kanjeng Nabi Ibrahim bersama kaumnya terhadap bulan qamar bazigan yang terbit, yang tampak, berkata kanjeng Nabi Ibrahim, qala hadza rabbi, apakah ini Tuhanku? Apakah bulan purnama ini yang besar cahayanya, terang, lembut, menyinari bumi, apakah ini Tuhanku? Jawabannya tidak. Falamma afala, maka tatkala bulan purnama itu afala, lenyap dari pandangan matanya karena sudah siang, berkata kanjeng Nabi Ibrahim, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Sungguh jikalau tidak mendapatkan petunjuk aku dari Tuhanku, la akunanna, maka sungguh-sungguh aku menjadi berada minal qaumid dhalin, termasuk dari kaum yang tersesat, sampai menyembah bulan purnama. Jadi kaumnya dibuka cakrawalannya oleh kanjeng Nabi Ibrahim, dibuka wawasannya oleh kanjeng Nabi Ibrahim. Itu loh ketimbang kamu menyembah berhala, patung-patung, itu loh ada bintang kejora yang lebih hebat, lebih asik, lebih indah. Itu loh ketimbang kamu menyembah berhala, itu loh ada rembulan, bulan purnama, terang menderang cahayanya, itu loh lebih hebat. Maka yang terakhir, falamma ra'as-syamsa bazigatan, maka tatkala kanjeng Nabi Ibrahim beserta kaumnya melihat as-syamsa, matahari, bazigatan, yang terbit di pagi hari hingga siang hari, berkata kanjeng Nabi Ibrahim kepada kaumnya, hadza rabbi hadza akbar, apakah ini Tuhanku? Apakah matahari ini Tuhanku? Ini loh lebih besar dari yang kemarin-kemarin, lebih besar dari rembulan, dan lebih besar dari bintang kejora. Kayaknya ini loh lebih asik untuk disembah. Hadza rabbi, apakah ini Tuhanku? Hadza akbar, ini lebih besar loh.
Falamma afalat, maka ketika terbenam lenyap matahari dari pandangan mata, qala dawuh kanjeng Nabi Ibrahim, ya qaumi, wahai kaumku, ini sesungguhnya aku bariun, cuci tangan, lepas tangan, mimma tusyrikun, dari hal-hal yang musyrik, dari hal-hal menyekutukan diri ini dengan Allah, menyekutukan sesuatu dengan Allah. Aku bercuci tangan, aku lepas tangan dari hal kemusyrikan. Jadi yang kau sembah itu, wahai kaumku, adalah termasuk kemusyrikan. Yang kau perbuat itu termasuk kemusyrikan, syirik, menyekutukan sesuatu dengan Allah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan itu dari Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan itu diberikan oleh Allah. Kalau memang sudah tidak ada kekuatan kecuali kekuatan itu dari Allah, maka seharusnya kita la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la mahbuba illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, tidak ada yang patut dicintai dengan sempurna kecuali Allah. Makanya kanjeng Nabi Ibrahim ini dijuluki bapak tauhid. Makanya kanjeng Nabi Ibrahim ini dijuluki Abul Ambiya, bapak para nabi. Karena Allah telah membuka, diperlihatkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Ibrahim secara langsung malakutas samawati wal ardi, kerajaan langit dibuka oleh Allah, kerajaan bumi juga dibuka oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah, sehingga kanjeng Nabi Ibrahim mencapai kesempurnaan keimanan. Jadi kalau Allah sudah menginginkan sesuatu, maka akan dipahamkan oleh Allah. Kalau Allah ingin sesuatu kebaikan kepada kita, maka Allah akan memahamkan agamanya kepada kita. Gimana dalilnya? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka apabila Allah menginginkan kebaikan kepada kita, menginginkan kesempurnaan keyakinan kepada kita, maka Allah akan pahamkan agamanya kepada kita. Jadi semua tergantung dari keputusannya Allah. Karena Allah alimul ghaibi was syahadati wa huwal hakimul khabir. Jadi Allah itu maha mengetahui yang gaib, yang tampak. Karena Allah adalah hakim, zat yang maha bijaksana. Al-Khabir adalah zat yang maha detail perhitungannya. Jadilah kesempurnaan keyakinan kalau Allah menghendaki. Makanya kita harus gagah dalam menjalankan keagamaan ini, harus kuat, harus tegas kepada diri ini agar oleh Allah disempurnakan keyakinannya.
Karena petunjuk hanya datangnya dari Allah. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kecuali Allah. Tidak ada siapapun termasuk kanjeng Nabi Muhammad bisa memberi petunjuk kecuali petunjuk itu datangnya dari Allah. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Walaupun kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada yang dicintainya, melainkan hanya Allah yang bisa memberi petunjuk kepada hambanya yang dikehendakinya. Tanamkan itu. Jadikan semua hamparan-hamparan ayat-ayatnya Allah ini, ayat-ayat kauniyahnya ini, baik yang berada di langit maupun yang ada di bumi, menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tatkala kita melihat bintang di waktu malam, ucapkan subhanallah indahnya. Coba tatkala kalian ke payung, ke batu, melihat langit penuh dengan bintang-bintang, sungguh indah. Ucapkan subhanallah. Tatkala bulan purnama tanggal 14-15 ada di atas kita, coba lihat melalui tempat yang lebih tinggi di daerah batu atau di daerah puncak, ucapkan subhanallah. Tatkala kita berada di gunung apa biasanya? Gunung Panderman atau gunung apa yang sering ke sana? Semeru, Bromo, Gunung Bromo. Tatkala matahari pagi terbit, apa namanya? Sunset. Kalau tenggelam, apa namanya? Jadi tatkala matahari terbit dari ufuk timur, indahnya luar biasa. Katakan subhanallah. Makanya ayat ini ditutup oleh kanjeng Nabi Ibrahim, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, ini sesungguhnya aku bari'un, berlepas tangan, cuci tangan dari hal kemusyrikan. Itu tidak ada di dalam hatinya kanjeng Nabi Ibrahim. Keindahan alam semesta ini terus dijadikan Tuhan sesembahan. Karena melihat bintang kejora yang indah, yang terang, besar sendiri daripada bintang-bintang lainnya, kemudian hati ini menyembahnya tidak. Jadikan bintang kejora itu wasilah untuk menambah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Subhanallah, sungguh indah ciptaanmu. Tatkala kita melihat bulan purnama terang menderang, sinarnya lembut menerangi bumi, ucapkan subhanallah, begitu indah ciptaanmu. Tatkala matahari terbit di ufuk timur, tenggelam di ufuk barat, kalau kalian ke Bali melihat terbenamnya matahari, ucapkan subhanallah, sungguh indah ciptaanmu. Sunset kalau dari ufuk timur,
Sanksi. Apa kalau terbit? Hah? Apa? Kalau terbit di pagi hari itu apa namanya? Sun morning ya. Jadikan wasilah ciptaan-ciptaannya Allah ini untuk berzikir, selalu mengingat Allah, mengingat kebesarannya Allah, mengingat kekuasaannya Allah dengan mengucapkan subhanallah, sungguh indah ciptaanmu. Karena kanjeng Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh Allah malakutas samawati wal ardh. Kerajaan langit diperlihatkan, kerajaan bumi diperlihatkan, yang gaib diperlihatkan, yang nyata diperlihatkan. Sehingga apa yang terjadi? Waliyakuna minal muqinin. Kanjeng Nabi Ibrahim menjadi hamba, mencapai tingkatan kesempurnaan keyakinan. Jadi tak tergoyahkan lagi keyakinannya kanjeng Nabi Ibrahim bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, tidak ada yang patut ditaati kecuali Allah, tidak ada yang patut disembah, ditaati, dicintai kecuali hanya Allah. Makanya tanamkan betul-betul tauhid, kecintaan kita kepada Allah. Makanya tak kala kita beribadah, memang itu sebuah kewajiban, namun tanamkan betul-betul pada diri kita bahwa kita adalah butuh Allah. Jadikan ibadah itu sebuah kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Sehingga apa yang terjadi? Timbul dari dalam hati kita kecintaan yang sempurna kepada Allah. Timbul di dalam hati kita ketaatan yang sempurna kepada Allah. Timbul dari dalam hati kita pengabdian yang sempurna kepada Allah. Jadikan wasilah semuanya ciptaan Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadikanlah pandanganmu terhadap gunung-gunung, pepohonan, jadikan tasbih untuk berzikir, memuji Allah. Jadikan bintang-bintang di kegelapan malam, jadikan tasbih untuk berzikir, memuji Allah. Jadikan rembulan di tengah malam, bulan purnama menjadi wasilah, menjadi tasbih untuk kita berzikir, memuji Allah. Jadikanlah matahari yang bersinar menerangi bumi, jadikan tasbih, jadikan wasilah untuk kita berzikir, memuji Allah. Subhanallah. Makanya kalian dididik untuk selalu berzikir, bertasbih, mengingat Allah di waktu pagi, di waktu siang, sore, dan di waktu malam hari. Bagaimana tasbihnya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.